Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di sini masih seputar jurnal Trindeks Scopus. Saat ini saya akan coba sharing jurnal dari Indonesia yang terindeks Scopus dan masuk dalam kategori Q2. Oke, coba kita lihat sekarang jurnal apa saja dari Indonesia yang masuk di kategori Q2. Kita langsung aja Indonesia. Oke, kita klik. Oke, di sini sudah ada banyak. Nah, untuk yang Q2 itu saya deteksi ada 12 Q2. Yang pertama adalah Journal on Mathematics Education. Journal on Mathematics Education ini sendiri adalah jurnal sifatnya di open access. Penerbitnya adalah dia Universitas Sriwijaya. Skopnya adalah tentang matematika dan pendidikan matematika. Perjalanannya ini sebetulnya baru tahun ini, terindeks Scopus baru tahun 2019, tapi dia langsung ada di Q2 karena SCR-nya tinggi sekali, 0,5. Yang kedua adalah Jurnal Pendidikan IPA. Jurnal Pendidikan IPA sifatnya sama, dia open access, dia diterbitkan oleh Universitas Negeri Semarang. Skopnya adalah tentang pendidikan IPA, Social Science. Dia sudah lama terindeks Scopus mulai dari tahun 2013, dari Q4 naik Q2, turun ke Q4, kemudian naik Q3, dan tahun 2019 dia masuk ke Q2. Nah, ini juga SCR-nya juga tinggi, 0,45. Yang ketiga adalah dia adalah jurnal Tropical Animal Science Journal. Nah, ini bisa kita lihat di sini sifatnya juga masih sama di open access. Berarti teman-teman ketika masuk ke jurnal ini bisa unduh secara gratis. Skopnya areanya adalah dia di seputar pertanian dan biologi. Di sini sudah terindeks Scopus sejak lama, 2011, mulai dari Q4 naik dari Q3 terus menjadi Q2. Nah, ini oke. Untuk SCR-nya dia 0,39. Oke, jurnal yang keempat adalah Forest and Society. Forest and Society ini adalah suatu jurnal, dia sifatnya tidak open access. Jadi bisa jadi ketika download diminta untuk membayar, nanti bisa langsung cek saja untuk memastikan. Dia ada di bidang pertanian, biologi, dia lingkungan, dan ada juga social science yang seputar geografi dan pengembangan. Diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin Makassar ya. Yang pertama kali diterbitkan terindeks Scopus langsung ada di Q2 yang tertingginya. Nah, ini SCR-nya 0,35. Setelah itu yang kelima ya. Yang kelima ada International Journal of Electrical and Computer Engineering. Nah, ini adalah jurnal sifatnya juga nggak open access ya, tidak open access. Dia adalah seputar ilmu teknik dan komputer. Ini dia sudah lama terindeks Scopus sejak 2015, dari mulai Q4 naik ke Q3, Q2 dan selanjutnya. Nah, ini dia SCR 0,32. Yang keenam adalah dia Jurnal International Journal of Power, Electronic and Drive System. Dia sifatnya open access, jadi ketika teman-teman masuk jurnal ini, teman-teman bisa unduh dengan gratis seputar energi, teknik, dan teknik elektro yang khususnya ini diterbitkan oleh Institute of Advanced Engineering and Science dari Indonesia. Oke, dia sudah lama, sejak 2012 sudah terindeks Scopus, namun di tahun 2018 dia masuk ke Q2. Oke, selanjutnya Hayati ini adalah jurnal sifatnya open access. Ketika teman-teman masuk ke jurnal mau download, bisa langsung download tanpa berbayar. Ini tentang pertanian dan tentang biologi. Dia itu sudah lama sekali terindeks. Oh ya, dia diterbitkan, publishernya tidak ada di sini. Nanti bisa langsung cek di jurnalnya Hayati, Journal of Bioscience. Nah, ini sejak tahun 2006 itu naik
sampai di 2018 dia naik ke Q2. Kalau seandainya penasaran, teman-teman bisa langsung ini copy aja, kemudian teman-teman bisa langsung nih, nah ini dia jurnal ternyata diterbitkan oleh IPB Hayati, itu diterbitkan oleh IPB. Oke, selanjutnya setelah Hayati, nah International Journal of Advanced Science, Engineering and Information Technology. Nah, ini open access juga sifatnya teman-teman. Ini tentang pertanian, tentang computer science, dan tentang teknik. Nah, ini juga sudah lama, sejak 2016, 2017. Nah, ini 2019 dia udah naik di Q2. Oke, selanjutnya kalau kita penasaran juga, coba saja. Sebetulnya dia itu diterbitkan oleh siapa? Nah, ini just say ini ya. Penerbitnya bisa dicari ini teman-teman. Just say ini dia diterbitkan oleh, nah ini. Ini saya pikir dia penerbitnya adalah lembaga ya, lembaga collaboration with Asian Pacific Network or Sustainable Agriculture. Ini berarti kolaborasi beberapa apa, publishernya Insight Indonesian Society for Knowledge and Human Development, ini penerbitnya. Oke, selanjutnya kita bisa cek yang selanjutnya setelah ini. Sebenarnya kita cek, ini ada Indonesian Journal of Applied Linguistics. Ini adalah jurnal open access juga sifatnya. Ini jadi Indonesian University of Education, UPI ya maksudnya, UPI. Nah, ini udah lama sekali, udah 2012 di Q2, tapi turun jadi Q4, Q3, terus merangsek lagi jadi Q2. Nah, dia di sini open access. Oke, selanjutnya kita cek lagi Journal of Engineering and Technological Science. Nah, ini adalah jurnal dari ITB, Teknologi Bandung. Dia sifatnya juga open access. Skopnya tentang teknik, dan dia sudah ada di Scopus atau sudah terindeks Scopus sejak tahun 2010, merangkak mulai dari Q4 sampai dengan Q2 di 2018. Oke, selanjutnya di sini adalah International Journal of Electrical Engineering and Informatics. Nah, ini adalah jurnal sifatnya open access. Nah, dia itu dari skopnya engineering ya, skopnya tentang teknik. Nah, itu publishernya adalah The School of Electrical and Informatics Institute Teknologi Bandung, ITB. Berarti banyak sekali yang berasal dari ITB dan IPB. Nah, ini mulai dari 2010 terindeks Scopus itu Q3 turun ke Q4, terus Q3 agak bertahan agak lama, dan 2019 masuk ke Q2. Oke, sekarang kita cek lagi ke bawah, ada lagi beda. Ada lagi ini Jamiah. Al-Jamiah ini adalah suatu jurnal, dia sifatnya juga open access. Dia itu Art and Humanities ini, dan ini publishernya Al-Jamiah Research Center Sunan Kalijogo State Islamic University dari UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Dia sudah terindeks Scopus sejak 2015 hingga tahun 2019 ya. Indeks tertingginya dengan studi Islam, studi agama, ini ada di 2019 masuk Q2. Oke, itu adalah jurnal yang terakhir, yang ke-12. Coba kita cek dia ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 jurnal Indonesia terindeks Scopus yang masuk kategori Q2. Nah, untuk coba-coba, mari kita coba saja. Misalnya ini kita coba, kalau open access itu seperti apa. Jadi teman-teman nanti bisa akses. Dia kan ini jurnal ini. Oke, kita ambil saja, lalu kita sini jurnal. Nah, ini kita Unsri ya, Unsri Wijaya ya. Nah, ini kita langsung tinggal cari aja archive-nya.
Nah, archive-nya kita misal ini nih. Oke, kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, ini teman-teman bisa langsung unduh PDF-nya. Nah, gratis kan teman-teman, gratis, teman-teman bisa langsung unduh. Nah, dia memang gratis. Nah, kalau mulai nyiapkan akses itu kita bisa akses gratis. Saya ditunggu sebentar. Nah, jurnal ini CME, Jurnal Matematika Indonesia dari Universitas Sriwijaya. Oke, sekian teman-teman sharing tentang jurnal Q2 yang dari Indonesia, jurnal Indonesia terindeks Scopus yang masuk kategori Q2. Sekian, terima kasih.